Nongkrong lagi bareng Wildan Mamot di Total Politik bersama anak muda berlian. Brilian. Shining dong kita. Shining. Gue gak menyangka loh, dia culun-culun gini dosen. Hai semua. Nih. Lu siapa? Nama lu siapa? Nama gue Fadli. Fadli Siapa? siapa? Fadli Hanafi. Ini dosen bro di Pertamina dan di UI. Gila lo serakah sekali ya pekerjaan Anda. Kenapa lembaga negara semua diambil? Udah Pertamina, udah UI, BUMN lah. Tapi kalau gua top of mind gua kalau ngomong soal Fadli nih, dia orang yang cukup ciamik lah untuk ngomongin soal ekonomi. Itu emang lo suka ekonomi apa emang terjebak awalnya untuk ngomongin ekonomi, Bos? Mulai dari terjebak, akhirnya suka. Ah. Jadi ibarat love what you do what you love. Nah, Tapi ngeliat buka lu gue jadi inget dosen komunikasi tuh. komunikasi kan Yang beda, ada- kampus kita beda, Bapak. Iya, yang ada di kampus gue yang di TV sebelah CTV itu loh, tau gak? Gue gak berani mentionnya, nanti saya kenapa-napa lagi. Kalau Kurang saya- panjang rambut saya. Oh iya bener. Tapi dulu dia gak sepanjang itu soalnya. Siapa? Lu tau gak? Lu gak kan siapa? Effendi Ghazali. Bukan. Udah dia gak tahu, biarin aja. Oke. Nanti Mohon disebut maaf, namanya Bapak. sama dia. Oke. Ya terus. Oke, lo awal terjebak. Terus Terjebak, jadinya suka. Jadi ya udah kayak mungkin Tuhan ngasih jalannya itu ya. ya Ya Allah. Allah. Oh jadi Kok kayak jadi- konten religi ya. Karena kita harus bersyukur. Aduh, tidak jangan dilanjutkan. Tapi maksud gue lu emang milih jurusan ekonomi waktu itu, waktu kuliah. Iya, jadi milihnya ekonomi. Ekonominya finance. ekonomi kan? IE kan? Enggak, manajemen keuangan. Oh, mene jatuhnya mene. Gue satu S2 mene. Terus habis itu ngajar di fiskal UI. Dulu kan FISIP. Terus Sekarang. memisahkan diri kan jadi VIA. Iya. Jadi fakultas sendiri dan tapi teman-teman tuh suka ngira gue ngajarnya di fakultas ekonomi, bukan. Oh bukan. Gue ngajarnya di fiskal. Iya. Oh malah di fiskal. Oh beda ya kalau di UI ya? Beda. Beda. Jadi Soalnya kayaknya kalau dia ngajar di dosen ekonomi kayak gak akan keterima. Jahat sekali komentar Lebih Anda. hebat soalnya. Jahat Iya kan, sekali. tapi kan. Bajingan Anda. Di administrasi lebih gampang. Bajingan soalnya. Anda. saya nggak komen ya. Biasanya gitu soalnya. Oke, lo berarti orang yang ngomongin soal ekonomi gitu kan sekarang. Terus kalau ngelihat dari sisi itu sebenarnya kondisi ekonomi kita nih ya. Sekarang tuh kayak gimana sih? Banget ke kondisi ekonomi anjir. Biar kelihatan intelektual gitu. Jadi begini. Nggak sih, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi, gue ngomonginnya ringan-ringan aja sih. Ah, oke. Nggak seperti ekonomi Nah. di sana nggak. Maksudnya konten yang biasa gue bawain juga yang lebih yang jadi konsumsi kita harian lah. Gitu. Emang lo ngajarnya apa aja mata kuliahnya? Kalau di fiskal, gue ngajarnya sekarang namanya mata kuliahnya pengantar statistik dan ekonometrika. Terus? Kalau di Pertamina gue ngajar semester ini tuh matematika bisnis, terus pajak. Jadi Pertamina gue ngajar pajak, di Pertamina pajak ngajar juga. pajak juga ya. Oke. Terus fintech dulu akan dibuka sih. Oh, oke. Ya, karena background finance. Ya mirip-mirip kalkulator lah muka lu. Matematika semua anjir. Matematika semuanya. Tadi Anda- mirip dosen. Iya. Anda tidak konsisten. Anda ini. Yang kerjaan saya itu membuli aja. Membuli narasumber sekarang. Tapi maksud gua dia dekat banget sama ilmu statistik dan segala macam ya. Maksudnya emang lu suka hitung-hitungan atau Kalau hitungan ya dari sekolah suka hitungan. Lo juga kalau bantuin orang suka perhitungan juga gitu. itu? Tergantung berapa nol di belakang. Ya, karena gue suka aja sih sama angka dan menyampaikan, mendeliver angka-angka itu dalam bahasa yang lebih sederhana. Oke. Itu sih. Tapi suka berbohong lewat angka juga. Oh enggak dong, itu part of Anda jangan menyudutkan teman saya. Kan apa istilahnya lying with the statistic apa sih itu ada bukunya waktu itu gue lupa. iya. Iya. Itu fenomena juga sih sebenarnya karena sebenarnya bukan bohong ya. Kalau ada grafik begini bentuknya, gini bentuknya, ini bisa lo katain macam-macam nih gitu. Bisa lo ada grafik begini bentuknya bisa dibilang turun, bisa dibilang lambat. Turun apa melambat? Nah itu gitu. Jadi mungkin bohong sih enggak, cuman the way you see ternyata aja gitu. Ya, gimana cara nafsirinnya aja. Iya, nafsirin. Cuman kan sebenarnya kalau cara penafsiran itu kan ada guidance-nya kan. Nah, mungkin oknum-oknum yang ngerti dan menggunakan itu untuk
personal interest mungkin. nggak Jadi melintir sedemikian rupa Iya. sampai akhirnya jauh dari konteks faktanya gitu tahu. ya. Agak agak geser ya. Geser, Nah, bahasa geser. geser bahasa. Nah kalau sekarang nih, ya tadi gue lanjut masalah ekonomi lah, maksud gue biar tidak mubazir, pembicara sekaliber lo untuk membahas masalah ekonomi di tengah pandemi. Jadi gimana sih sebenarnya bro? Jadi gini, sebenarnya ekonomi kita itu kan ditopang sama UMKM sebenarnya. Betul. Artinya Oh. kalau kita bicara porsi itu lebih dari kalau kita ratakan ya dari 2010 sampai 2020 itu sekitar 58,1%-an itu UMKM. Tahun 2000 after 2016 kalau nggak salah ya, itu rasionya 60,34%. Ya. Artinya orang-orang seperti Bapak ini yang sebenarnya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nah, cuman di tengah pandemi, pas pandemi masuk, nggak seperti 98 di mana UMKM itu menjadi penyelamat. Pandemi itu justru menyerang UMKM duluan. Oh malah menghajar dulu kan? Malah menghajar UMKM duluan. Jadi UMKM duluan yang pertama kali kena, pengusaha menengah ke bawah banyak kena dan seterusnya. Ya udah, walhasil ya, ekonomi kita begini. Ya selain daripada karena sektor manufaktur, sektor transportasi dan pergudangan yang melambat dan seterusnya. Tapi backbone-nya itu Di UMKM ini. di UMKM. Tapi itu kan analisis biasa ya, maksudnya karena UMKM apa segala. Tapi lu ngelihat ada satu hal unik nggak sih yang akhirnya kejadian di sini atau karena gue lihat sekarang ya menurut klaim pemerintah kita termasuk salah satu negara yang reboundnya lumayan tinggi loh sekarang di Iya. semester di quarter ini kan. Kuartal 2. Kuartal 2 reboundnya lumayan nih. Yang dari tadinya minus tiba-tiba ya apakah itu pembohongan angka? Bukan. Anda jangan ngomong itu. Enggak itu Bukan pembohongan, akrobat. akrobat. Ya maksud gue ini kan satu hal yang menarik. Singapura aja masih tertatih-tatih. Hong Kong Bahkan Singapura sendiri merasa aneh kalau seandainya ekonominya lebih Iya kemarin tumbuh, kita dikatain ya kan? aneh ya sama siapa sama Hong Kong sama gue lupa sama siapa. Iya. Kita dikatain aneh. Nah ini menurut pendapat lo gimana? Gua akan mulai dari analogi sederhana. Ya. Kalau ada orang sehat makin sehat, Nah, itu tidak akan sespektakuler dari sakit menjadi sehat. Oke. Oke, itu analogi sederhananya. ya. Dalam kondisi bisnis as usual, lu tumbuh 5% ya udah. Karena Karena emang dari sehat jadi sedikit lebih sehat atau sedikit nggak sehat gitu. Makanya kadang 5, sekian, kadang lebih cepat 5,3, 5,0 sekian gitu. Begitu pandemi kita jadi sakit. Dari sakit menjadi sehat spektakuler. Itu yang secara matematis terjemahkan menjadi angka 7,07% di kuartal 2. Karena kita kita berangkatnya dari kondisi low base lah kalau ekonomi bilang. Ini gue ngutip ya bukan kata gue. Jadi kita berangkat dari low base, kemudian itu berangkatnya. Kemudian yang kedua juga tidak terlepas dari pada periode sebelumnya, di kuartal sebelumnya memang ada pelonggaran aktivitas, kan? Pelonggaran pembatasan aktivitas sosial. Gitu. Jadi dibatasin, habis itu dilonggarin. Karena dilonggarin ya udah orang pada bertransaksi kan. Akhirnya naik lagi, ekonomi ada lagi dan seterusnya. Ya walaupun pada akhirnya kita menghadapi gelombang baru kan kemarin itu, varian baru itu. Akhirnya di lockdown lagi gitu kan, PPKM ya kan dibatasin lagi. Oleh karena itu di kuartal 3 ini diproyeksikan melambat, nggak nyampe 7,07. Ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 3,8, ada yang bilang 4,5, ada yang bilang 4. Jadi nggak nyampe 5 even pun nggak, karena ya sejak Juni kalau nggak salah ya, akhir Mei menjelang awal Juni dibatasin lagi kan, tutup semua gitu. Karena ya udah orang nggak jualan, nggak beli. Nah itu diproyeksikan melambat lagi. Tapi maksud gue dari apa yang terjadi di kuartal 2 itu cuy jadi sangat teknikal sekali gue ngomongnya. Anda nggak ngerti kan? Saya tidak ngerti. Saya jarang-jarang menguasai topik dibanding Anda. Saya rakyat, saya nggak ngerti ini kuartal taunya dagang gorengan aja. Gimana? Ya nggak, maksud gue di kuartal 2 sampai 7 itu maksudnya emang lo masih melihat bahwa ini UMKM lagi yang bergeliat atau emang ada sektor bisnis lain? Gue nggak tahu sih Anda. Lo ngeliat hal itu aja? Salah satunya karena kebantu juga sama negara mitra dagang. Jadi ada fakta menarik karena di rentang periode tersebut negara mitra dagang kita yang umumnya adalah negara maju kayak US, Singapura gitu ya, itu growth-nya lebih tinggi gitu. Padahal negara-negara maju itu kalau dalam kondisi bisnis as usual gitu nggak ada apa-apa gitu, mereka tuh tumbuh lebih lambat dibandingkan kita. Nah, tapi di periode yang sama, di saat kita bertumbuh 7,07%, beberapa negara maju, ya negara-negara mitra dagang kita, itu tumbuhnya
jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita klaim 7,07 itu sebagai sesuatu yang luar biasa, gini, gua akan mengatakan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Oh iya. Bahwa berjumawa rasa-rasanya kurang bijak. Iya. Ya, tapi analisis lo kenapa negara-negara maju itu berkembang pesat dalam situasi yang kayak gini? Karena mereka penanganannya lebih cepat. Oke. Ya, jadi mereka lebih, ya semua negara kan mengalami gelombang COVID masing-masing kan. Kayak Singapura kalau nggak salah baru-baru naik lagi. Iya, ini kemarin terakhir 1.000 kan. Ada terlepas dari gelombang-gelombang itu, rebound-nya itu dipengaruhi dari seberapa efektif kebijakan penanganan COVID-nya. Gitu. Nah, masuk ke Indonesia udah efektif gak menurut lo kebijakan di Indonesia? Ya kenapa jadi kesana ya? Iya, tapi gue masih mau tahu Gue mau tanya dari sikapnya dia dalam posisi lo. Betul. ini ekonom ya. nggak Ekonom apa-apa lu ini. nanya soal pandemi gimana dah? Enggak, ini kan kebijakan ekonomi kan berpengaruh sama pandemi juga, bro. Ya, iya Ini sih. kan juga akan berpengaruh kan. Makanya gue mau lihat sikap lo. Lo bilang kan kebijakan di luar tuh bagus. Ini pertanyaan penanganannya. jebakan. Nah, kalau di Indonesia seperti apa gitu? Yang pertama, gue disclaimer dulu, gue bukan ekonom ya. Jadi ada rule of Oh, thumb. oke. Ada rule of thumb. Emang yang disebut ekonomi itu siapa? Bukannya kalau dosen ekonomi itu Enggak pasti semua dosen ekonomi adalah ekonom. Oke. Jadi Anda ini apa kita bahas di sini? Tahu gue Pengamat aja, pengamat. Oke. Sebagai lo, Pengamat lo dah. ekonomi. Pengamat aja, Ya, pengamat. gimana? Pengamat aja. Jadi kalau di kebijakan kita itu memang challenge-nya satu sih, data. Data. Ya, Oke. Jadi masalah klasik yang ternyata juga berdampak ke sektor lain. Kan dulu zaman kondisi bisnis as usual, kondisi nggak ada penyakit kayak macam COVID kayak gini kan, orang sering komplain soal distribusi bansos misalnya nggak tepat sasaran karena data. Nah sekarang juga kenapa kita relatif lambat karena soal data juga. Oke. Nah, ini didistribusin ke siapa dan seterusnya. Ya cuman kita bersyukur karena banyak pihak yang mengambil inisiatif untuk turut berpartisipasi dalam percepat vaksin. Itu perlu sih. Jadi artinya kalau gue bisa bilang nih kita agak telat sebenarnya di 2020 itu untuk mengantisipasi. Ya kalau beli itu emang telat. Si beli emang telat dia. Suruh Jakarta dulu baru dia mau vaksin. Tapi yang lain udah vaksin duluan kan. Enggak 2020 pas awal. Oh, ya kan belum ada vaksinnya, Pak. Enggak ngomongin vaksin, maksudnya penanganan COVID. Penanganan COVID ya. itu. Oke, Respon terus terhadap COVID agak telat. Jadi akhirnya kita kelabakan dan seterusnya. Ya walaupun pemerintah saat itu mengatakan ini untuk menenangkan gitu kan. Tapi kan ya akhirnya kan PR kita banyak. Tapi ya udahlah, artinya kita fokus pada Ya dulu kita masih percaya itu kalung COVID. dulu kita percaya kembang. Iya, dulu Karena kita makan nasi kucing. Iya, karena ya bener. Karena kita ya banyak lah distorsi seperti sedikit itu. mencekam obrolan kita. Lanjut topik lain, Bapak Dana mulai lagi. Ya enggak, maksud gue karena gue bener-bener penasaran, gue ngeliat lo dan ngeliat berita saat ini kita bahwa kita bisa rebound segitunya karena dugaan gue ini bukan dari sektor UMKM yang menggerakkan karena emang salah satunya ekspor baja kemarin ya terakhir ya. Itu ekspor. Baik lagi, kita ketolong. Jadi selama semester 1 2021 itu kontributor utama dari perdagangan kita, surplus kita itu US. Nah, US silahkan cek sendiri, tumbuhnya belasan persen. Kita cuma 7,07. Iya. Jadi terbantu juga dari sisi itu. Jadi sebenarnya terbantu karena perdagangan internasional ya. Satu, yang kedua juga kalau kita lihat di data DJP kalau nggak salah ya, itu setoran PPN kalau tidak salah itu naik karena orang beli kendaraan bermotor. Oh, gara-gara Ya. PPNBM. Oh, PPN-nya masih ada ya? Soalnya yang dipotong Tapi cuma pertanyaannya PPNBM itu doang. cash apa kredit ya? Itu menarik sih. Kan sebenarnya juga itu sebagai salah satu upaya bersama ya, untuk naikin konsumsi kan. Iya. Karena kan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi. Karena ekonominya nggak gerak, ya konsumsi nggak gerak. Karena konsumsi nggak gerak, ekonominya melambat, berkontraksi. Nah, salah satu upaya-upayanya itu salah satunya kalau gue lihat adalah yaitu PPN itu yang kemudian Iya, bergulir kemarin. makanya dibanding ngelepasin pajak buat makanan, mending buat mobil karena mobil lebih mahal. Jadi sekali gebrak lebih enak kan dapat PPN-nya. Ya semoga belinya pada cash. Takutnya kalau salah kreditnya macet. Nah itu kan menggerakkan sektor lain lagi kalau dia kredit ya kan. Akhirnya Karena sektor kalau pembiayaan. ngomongin soal kredit juga sebenarnya banyak narasi-narasi tentang perlunya perputaran kredit yang lebih cepat. Oh malah ada gitu. Iya, karena kan sering gini, duit itu kan muter di institusi keuangan kan. Iya, betul. Muternya di situ-situ aja. Karena apa? Ya siapa yang mau minjem Siapa duit yang mau minjem? kredit investasi sama modal kerja kan di tengah pandemi seperti ini. Jadi memang kalau sebenarnya balik lagi ya, irisan dengan kalau kita ngomongin UMKM,
ekosistem usaha itu harus benar-benar tercipta gitu ya. Bapak mengalami lah ya. Ya betul, saya sedih sekali. Jadi ekosistem usaha harus jalan apapun skalanya. Dari situ kan paling nggak modal kerja, kredit modal kerja dibutuhkan kan. Betul. Ya. BI sudah saat itu nahan suku bunga di 3,5%. Wah, parah Pak. Ya. Pedih. Bunga deposito pedih. Nah, tapi ternyata itu nggak cukup kuat untuk mendorong kredit gitu. Kan kalau suku bunga acuan kecil kan harusnya jadi disinsentif ya. buat kita nabung. Iya, kan? betul. Tapi ini ternyata tidak cukup kuat untuk mendorong kredit. Lagian siapa yang mau minta kredit di tengah pandemi kayak gini. Jadi balik lagi, kalau di beberapa kesempatan gue suka ngomong sama orang-orang gitu, kalau ada bisa beli barang tetangga ya, belilah barang tetangga gitu. Jadi dari situ kita bisa berkontribusi untuk menghidupkan kembali ekosistem. Iya betul sih. Nah makanya lo sering beri gorengin lo. Gue tuh udah menyiapkan budget dalam kondisi keuangan gue itu adalah membeli usaha teman tuh. Iya. Udah ada budgetnya buat ya walaupun gak enak itu misalnya. Ya gue nggak ngomongin gorengan loh. Anda. Ya walaupun. Wah ini harus tapi gua pencemaran nama baik. Tapi enak loh. Iya, terima maksud kasih. gue temen gue yang lain gitu, walaupun gak enak ya udah belilah sekali gitu kan caranya. Karena ya motifnya bukan hanya sekedar membeli produknya tapi juga berpartisipasi. Jadi kalau ada orang nanya, lu udah ngapain buat Covid korporan doang? Gue udah beli barang tetangga. Itu the smallest part of usaha kita yang bisa kita dorong untuk menciptakan ekosistem. Nah gue mau jamin nih sedikit nih. Wildan mungkin nggak ngerti. Bah. Kan lu Kok aku bodoh sekali ya di sini ya. Lu ekonom dan akhirnya lu suka matematika. Ah. Ya lu tahu dong akhirnya yang tren sekarang terjadi saham dan Bitcoin. Gue mau ke arah situ sedikit. Cryptocurrency. Iya, cryptocurrency. Maksud gue saham dulu sih karena gue ngelihat ini trennya kayaknya di awal pandemi 2020 akhir pertengahan sampai 2021 awal bursa saham kita bergeliat ya kan pas awal tahun kemarin. Nah sekarang udah mulai turun nih, udah mulai stabil nih. Ya. Nah itu analisis lo apa ya? Jadi saham, kemudian exchange rate, kemudian emas dan kripto ya. Itu kan pergerakannya sangat dipengaruhi appetite pasar kan. Artinya dan kalau ngomong appetite pasar ya bergantung pada orang-orang ini lebih risk taker apa gimana gitu kan. Nah itu dipengaruhi dari bagaimana mereka memandang ekonomi kira-kira gitu. Makanya pas awal-awal pandemi kemarin kan mereka memandang ekonomi melalui influencer. Enggak gitu. Karena ada seseorang yang tiba-tiba bilang, oh iya, kode-kode di Twitter gitu loh. Untung saya udah gak punya Twitter. Saya mau bahas orang yang tak enak. Gue juga no mention. Iya, jadi di awal-awal pandemi kemarin itu harga emas sedikit meningkat, tapi rupiah mengalami pelemahan yang cukup tajam kan. Karena kalau kita mengenal ada namanya safe haven ya. Jadi orang-orang lebih memilih apa sih yang lebih aman buat naruh duitnya gampangnya gitu. Nah saat itu ternyata kalau kita lihat tren datanya dolar lebih diminati. Jadi makanya rupiah terdepresiasi sangat dalam, jauh gitu ya. Walaupun di saat yang sama juga emas mulai mengalami peningkatan permintaan sehingga harganya meningkat. Cuman di April Mei itu harganya terjun bebas lagi. Iya, Kenapa makanya. terjun bebas? Karena saat itu supply-nya ini kan ada apa sih namanya itu kalau penjual emas yang ini butik ya. Iya. Butik-butik kita kan pada tutup karena pembatasan dan seterusnya kan. Jadi supply-nya turun ya orang mau beli juga nggak ada kan. Jadi Turun, gue pikir tuh turun lagi gara-gara kita mau lebaran jadi banyak orang jual emas. Waktu itu ya. gue mikirnya. Jadi diasosiasikan ke sana tidak salah, walaupun secara analisis bukan itu penyebabnya, gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sekarang mulai stabil? Karena tidak terlepas dari sentimen positif dari pelaku pasar melihat distribusi vaksin. Oke. Jadi ya walaupun kita masih agak-agak berdarah-darah ya, artinya usaha belum pulih betul, cuman ada optimisme. Karena kalau ngomongin bisnis, ngomongin pengusaha, pasti dia ngeliat peluang kan. Betul. Jadi peluang itu diindikasikan dengan apa yang dikerjain sekarang. Nah, distribusi vaksin sekarang udah mulai meluas kan. Artinya tidak hanya stakeholders pemerintah yang berusaha untuk ngedistribut kepada masyarakat, tapi sudah ada semacam awareness dari masyarakat secara kolektif untuk menjemput itu. Kayak sekarang banyak yang menyelenggarakan itu kan. Nah, maka itu optimisme terhadap ekonomi sudah semakin baik, sehingga indikator-indikatornya adalah salah satunya saham yang sudah mulai stabil, kemudian nilai tukar yang ya naik turunnya dikit gitu kan. Walaupun kalau khusus emas beberapa proyeksi dari
lembaga-lembaga riset ya itu memproyeksikan emas itu akan mengalami penurunan harga sih. Iya. Tapi kita nggak tahu ya namanya orang ya. Saling menunggu Ya itu saling turun. menunggu ya kayak gitu. Tapi maksud gue berarti turbulensi di pasar saham sih ya, terutama nggak akan sedramatikal awal. Awal. Ya. Kalau kita based on biasa orang ekonomi itu ceteris paribus. Ya. Jadi, jadi kalau benchmarknya adalah appetite investor dan kondisi-kondisi sebelumnya itu sih tidak akan sedramatis awal Covid ya. Atau banyak karena influencernya udah nggak terlalu jadi orang udah malas mulai main saham nih, karena gue lihat beberapa temen gue yang awal tahun tuh kerjanya instastory cuan bos gitu, sekarang udah nggak ada lagi nih soalnya. Awalnya nambang kripto, akhirnya berakhir di Gue belum bahas soal kripto sih, tapi maksud gue kripto mungkin akan jadi satu bahasan yang berbeda kali. Kalau kripto itu dia sangat volatile ya. Ya. Naiknya tinggi. Istilahnya itu ekonomi apa? Gue lupa deh. Yang ekonomi berdasarkan sentimen doang, nggak berdasarkan value apa sih? Karena tidak ada underlying asetnya. Iya, nggak ada underlying Iya. aset kan. Kalau sederhananya kan kita ngomongin duit nih. Duit misalnya ada di 100.000. Di saat yang sama sebenarnya ada aset yang terwakili dengan uang 100.000 itu. Makanya kalau misalnya gue pengen di HP lu nih, kan gue memberikan uangnya dan gue mendapatkan barangnya. Betul. Itu ya kayak gitu. Tapi dibalik lagi dolar pun sekarang nggak ada underlying aset kecuali dinar ya kalau nggak salah yang masih punya underlying Ya. aset kan. Ya itu another story ya. Iya, sorry sih. Aku makin tidak mengerti. Karena nggak ngerti kan. Sekarang kan rujukannya dua, kalau bukan dolar emas. Emas, iya. Iya. Ya, Nah itu ada sejarahnya juga kenapa Oh, ya. dolar emas. Banyak ya kalau diceritain. Sekarang malah gue jadi menduga nantinya jangan-jangan rujukannya adalah kripto gitu. Bitcoin adalah rujukan koin-koin yang lainnya. Bisa gak sih? Tergantung bos Tesla Iya, ngomong apa. aja itu dia. Tadi kita tidak mau sebut, Anda sebut juga. Iya, bukan yang itu maksud saya. Indonesia. Oh, yang Indonesia Yang beda lagi. anaknya itu. itu maksud saya. Yang anaknya itu. Oh, iya. Ini diedit kan? Nggak ada sih, nggak ada. Ini anaknya Papa Ejo itu emang suka gitu. Lanjut, udah 20. Nah, dari sekian ini ya, gue tadi sebenarnya lebih tertarik soal UMKM tuh ya. Maksud gue sendiri pelaku UMKM dan gue tahu nih dampaknya pandemi itu kayak gimana gitu. Sebenarnya apa sih yang menurut lo harus dilakuin baik dari private sector atau nggak dari NGO atau nggak dari pemerintah nih terkait nasib UMKM ke depan kayak gitu? Oke, ini pribadi gue ya. Pribadi ya? Gue nggak representing institusi yang Ya, dimana gue melekat betul, ya. ya. Gue nggak represent UI atau Pertamina. Iya, Gitu, betul. Fadli Hanafi. Nah, Jangan larang UMKM jualan. Maksudnya jangan batasi. Biarkan UMKM jualan. Kalau ada terindikasi ada kerumunan, jangan penjualannya ditutup. Kerumunannya yang Oh, oke, dibuka. gue sepakat itu. Jadi kalau gue pribadi melihatnya begitu. Karena sebenarnya kita harus berterima kasih banget ya. Kalau gue pemerintah akan sangat berterima kasih kepada pelaku UMKM karena backbone kan. Iya. Jadi kan kalau kita ngomongin ekonomi sebenarnya dua concern utama kita tuh. UMKM dan sektor manufaktur. Sektor manufaktur adalah sektor bernilai tambah kan menghasilkan ini Ya, semua ya. itu manufaktur. Dari sisi pelaku usaha UMKM. Ibarat kalau ada tulang berdiri gitu, gue nggak tahu ya secara kedokteran. Ada tulang punggung itu mungkin ada engsel-engsel yang engsel-engsel itu kayak manufakturnya. Yang membuat tulang punggung kita itu UMKM-nya. Gue malah kebalik ya, gue pikir kalau itu Manufakturnya menurut lo? manufakturnya yang malah jadi UMKM. back of Yes. Kenapa analoginya seperti itu? Karena in many cases UMKM lah yang menyelamatkan ekonomi kita sebenarnya. Dan penyerap tenaga kerja paling banyak sebenarnya Yes, ketimbang plus dari minus. perusahaan besar ya. Betul, plus minus 97%. Iya lah kalau dihitung misalnya pegawai Ya. mobil sama pegawai warteg Bahari kayaknya banyak. Iya, banyak. Warteg Bahari. Ya walaupun itu 3 Iya, kalau tapi total sih banyak. total banyak. Kalau UMKM itu kan sedikit kali banyak. Iya. Jadi kalau gue sih itu. Jadi justru dorong UMKM dan masyarakat bertransaksi saat pandemi. Tapi yang memang agak PR adalah bagaimana agar tidak tercipta kerumunan. Itu. Poinnya adalah kerumunannya. Kerumunannya aja. Jadi kalau saya terindikasi ada kerumunan, ya jangan tokonya suruh tutup. Tetap buka ya kalau bisa bapak-bapak yang mau ngusir-ngusir beli dulu produknya kan, baru mengurai kerumunannya Oke. gitu. Terus yang kedua ada pertanyaan bodoh dari gua nih. Ya. Maksud gua kan ada juga sekarang kelas menengah tuh yang juga ambruk ya. Ma- Udah jadi kelas bawah. bahkan hilang menurut Bisa beberapa jadi hilang. beberapa Dan komentator. mungkin mereka bilang, lagi udah punya sisa-sisa uang nih. Dalam situasi ini, maksudnya lebih baik mereka menabung atau jajan di tetangga nih.
Kok jadi menabung? Oke. Ini penting loh bro, karena sekarang orang juga jajan tuh juga deg-degan juga bos sebenarnya. Nah kalau menurut lo gimana di situasi ini? Oke, jadi gini, memang orang-orang yang menengah ke bawah itu sudah sejak pertengahan 2020 mantap istilahnya mereka. Makan tabungan, ya. betul. Mantap. Jadi mereka-mereka yang savingnya di bawah 100 juta on average itu sudah mulai menguras tabungannya. Ya. Di sisi lain orang-orang yang jumlah kekayaan di account-nya itu di atas 2 sampai 5 M itu justru naik. Justru naik. Nah, jadi kalau kita bicara makro memang kebijakan dari sisi yang mengatur institusi keuangan gitu ya. Bagaimana kelebihan kekayaan tadi bisa terdistribusi. Oke, jajan lah tuh. Jajan Lo lah. yang kaya jajan. Yes. Yang kaya jajan lah, belilah. Misalnya pengen bikin acara keluarga gitu kan, kan internal Ya, kan, betul. acara keluarga. Ya pesen lah banyak gorengin gitu. Ya, makasih. Terus Ya, Enak jangan loh, teman-teman. jangan KPC gitu. Nggak maksudnya apa sih? Gua gak ada di bercanda lo gak pegang. itu loh, ayamnya kolonel. Oh. Bukan saya, Anda. Ya. Terus berarti kalau yang oke gue paham nih. Berarti lo langsung mengklasifikasi kalau emang lo ada duit, lebih alangkah lo jajan. Yes. Jadi bantu motifnya itu tetangga. lebih kepada lo ada duit lebih, itu cara paling nyata lah buat lo ngebantu gitu. Dan yang susah tadi, apakah main saham, main kripto, apa memang untuk bertahan hidup aja bro? Karena lo bilang kan tadi udah banyak yang udah makan tabungan, berarti kan sudah sangat sulit juga untuk mereka menabung gitu kan. Iya, Itu apa yang harus dilakuin? Gue takut salah ngomong sih. Ya nggak apa-apa pelan-pelan aja. Ya, berhemat. Kayak lo sedih, kayak lo udah mulai sedih. Berhemat pilihannya berhemat. Ya berhemat lah dan kalau lo nanya gue as individual yang mulai itu ya, ya memang ya berhemat lah. Berhemat ya. Berhemat lah dan apa namanya kita nggak bisa. Kita kalau ngomongin pandemi ini bro, kita nggak bisa kayak secara parsial ngomongin lo sebagai orang yang terdampak gimana, lo sebagai orang yang punya kelebihan deposito gimana. Jadi memang harus semua gitu. Saling rangkul, saling Yes, muatin lah ya. Betul, saling posisinya. menguatkan. Karena ya gitu lagi bisa dicek di OJK, data OJK juga Yeah. kan mereka-mereka yang apa namanya di account-nya lebih dari 2 sampai 5 M itu emang naik kekayaannya. Tapi again Gue jadi penasaran faktornya apa ya mereka bisa naik di dalam karena posisi ini? diputar kan duitnya di setor keuangan. Oh, Iya. oke. Pak. Tapi again itu bukan salah mereka. Mereka mau pakai uangnya belanja kan nahan. Kenapa nahan? Ya karena ada pembatasan Yeah. sebenarnya. Jadi memang kondisi ini ibarat apa sih? Buah apa? Buah malakama. Si malakama. Ya, Tahu? Itu buah selalu disalahin mulu, tau gak sih? Gua juga bingung. Tapi gue belum pernah beli loh. Tahu? gue belum pernah. Belum Gua pernah nggak malakama. tahu betul. Oh, nggak tahu. Oke. Nah kayak gitu sih menurut gue, jadi kayak ada ya konsekuensi ya. Tapi kalau misalnya kita punya, ini kan gini, yang sudah terjadi. Gimana kita ke depannya itu mengantisipasi hal serupa, ya. Kalau gua dengan Indonesia bukan sudah mulai ya, kita sudah sangat friendly lah dengan digital of things. Ya. Gimana nanti kita menyiapkan infrastruktur yang lebih mengandalkan jasa atau kurir melalui platform online gitu. Jadi walaupun di rumah bisa tetap beli. Jadi yang membedakan hanya kita tidak bertemu dengan penjualnya, tapi transaksinya tetap sama gitu. Nah, itu yang pengen kita dorong. Oke, paham. Tapi maksud gue, lo tadi bilang bahwa akhirnya menyiapkan, bentar dikit lagi, kita stretch sedikit lagi, menyiapkan untuk biar nggak terjadi lagi, karena dugaan berapa banyak orang gelombang ketiga akan muncul nih. Iya. Ya, itu. Jadi yang gua highlight itu adalah antisipasinya. Antisipasinya. Ya. Jadi kita udah tahu nih, once dibatasin aktivitas sosial ekonomi, udah nyungsep pasti. Oh. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan platform digital itu tadi. ya, agar ya betul, misalnya tercipta kebiasaan baru ya karena memang kita tidak bertemu penjualnya, tapi bukan berarti pesanan ke dia berkurang. Oh Ya. iya. Jadi same amount of money, volume yang sama, hanya saja kita tidak bertemu orangnya. Iya. Ya udah. Biar lebih itu aja. Ya, Nggak jadi lagi. daya beli terjaga, transaksi juga muter, kredit akhirnya tersalurkan dan Iya. ekonomi lebih resilient. Betul. Tanyaan pamungkas dong berarti. Harus tetap ada kalau itu saya mau tahu. Anda saja yang nanya ini. Saya nanya. Ada pertanyaan kamu nggak? Iya. Biasanya kita nanya nih, kan Anda udah cukup paham mengenai angka gitu kan. Siapa tahu nanti ibu yang lagi menjabat sekarang dipanggil lagi ke IMF nih. Aduh, senior itu Itu Kak. dosen Anda kan di sana. Iya kan. Dosen sekaligus senior, Senior. sekaligus orang tua. Siapa tahu iseng-iseng lihat CV Anda, oh ya udah boleh deh gantiin deh. Kira-kira kebijakan ekonomi apa yang lo mau ambil?
Terutama buat yang belakangan ini sih, Iya. kalau jadi Menteri Keuangan. Gue agak anti mainstream ya. Oke, siap. Nah, ini Menarik masukkan. nih yang nggak Gimana, mainstream. gimana? If I were the officials, gue akan mengatakan kepada masyarakat, siap-siap ya, mungkin masa transisi kita akan tumbuh lambat lagi. Karena jika tadi kejadian, gue memegang otoritas keuangan, gue akan mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Memang secara matematis itu ekonomi yang inklusif akan berdampak pada perlambatan ekonomi di beberapa tahun pertama. Tapi dia lebih tahan, lebih resilience terhadap gejolak-gejolak semacam ini. Contohnya? COVID. Enggak, contohnya apa? Maksudnya ekonomi inklusif itu? Ekonomi inklusif itu kayak sederhananya nih, semua orang menikmati kuenya. Jadi kita tidak melarang orang kaya, tapi jangan sampai ada yang left behind. Gitu. Jadi mungkin di satu waktu ada yang kaya, ada juga yang agak kaya gitu ya, dan ada yang atau tidak perlu terlalu kaya, ini menengah. Yang penting semuanya bisa makan misalnya gitu. Ya, again kenapa tadi gue bilang anti mainstream ya, karena memang ya kalau ini kita up dalam konteks komunikasi kebijakan memang tidak populer. Siapa orang mau ngomong di publik? Ekonomi kita akan melambat ya beberapa tahun ke depan karena kebijakan saya begini. Berarti Anda nggak bakal ngeluarin PPNBM 0% buat mobil? Saya aja belum beli, Pak. Sayang loh, sampai Desember loh. Gak diduga ternyata tetap diperpanjang itu. Biar tetap menggeliat kayaknya. Gitu aja. Jadi mendorong inklusivitas. Oke, inklusi ekonomi ya. Enggak, Cok. Simpulan, Cok. Kesimpulan. Gue bingung kesimpulannya apa, tapi Yang lo spotlight dari ini Bro Fadli, gue ya maksudnya lo cukup punya satu analisis walaupun dosen muda ya lah ya, bahwa under 30 kan lo? Iya. Apa? Gue sekarang udah 50. Ya maksud gue Masih muda lah dia. Masih muda lah, dosen muda Plus minus lah. segitu, gue plus minus 30. Ya, dosen muda lah yang akhirnya punya satu perspektif soal ekonomi kita gitu sih. Yang utama gue ngelihat lu bisa punya satu analisis soal soal makroekonomi kita, dan juga lu ngelihat sisi mikronya juga di UMKM sih. Itu yang kadang-kadang orang ekonomi kan emang bener-bener kepecah mikro dan makro ya. Ada orang-orang yang makro ngeliatin statistik semua bodoh amat, nggak peduli sama ya sentribus paribus ya. Banget gitu. Ada orang ekonomi yang lebih ke arah, kan biasanya tuh suka, mungkin lu lebih cocok ke golongan yang UGM kali. Kan biasanya gitu. Ekonomi UI nih biasanya nih lebih bentrok ya sama bentrok. UGM. Ya sentribus paribus banget. Nah, ekonom UGM tuh yang lebih merakyat, lebih ngeliat Sebenarnya segala macam. konsep ceteris paribus itu bukan bodoh amat dengan yang lain, cuman itu membantu kita lebih terstruktur aja. Iya, tapi maksud gue poinnya gitu. Mungkin itu juga lo nggak Anda jangan menggiring teman saya ke Iya, UGM, Anda. aja. Itu dia Itu makanya udah dia- cukup Mas Bima aja Pak. makanya itu dia nggak keterima di FEUI buat jadi dosen. Gak cocok pemikirannya soalnya. Itu Mas masalahnya. Bima, bukan saya ngomong Mas. Lanjut lo. Saya hanya mendengar. Saya mendengar Mas Bima. Jadi kalau gue sih terutama menarik ya. Kenapa gue penting banget gue tanya kayak tuh motor kredit apa enggak gitu, mobil kredit apa enggak dan semacamnya. Karena gue tahu banget nggak semua orang-orang masyarakat kita bisa ngelola kredit dengan baik. Iya betul. Itu poin utama. Entah itu dalam tata kelola finansial yang buruk atau memang gaya konsumtif mereka yang akhirnya menjerat mereka. Dan mungkin bisa jadi kredit yang akan berputar di pandemi ini ya mungkin bisa menyelamatkan mereka 1-2 bulan ini. Ya. Tapi setahun 2 tahun kita nggak ngerti, mungkin habis-habisan kan. Apalagi sekarang hal-hal itu juga berasa, dan berasa ini lagi-lagi yang nggak cuma orang-orang yang gue bilang tadi pelaku UMKM, bahkan pengangguran pun dalam posisi yang strategis itu kalau gue lihat. Terus yang selanjutnya adalah gue seneng sama pendapat lo, apakah tadi gue pakai mana ya, baiknya kita nabung atau kita jajan. Tapi lo ada di sisi yang positif di mana ya emang kalau lo punya duit yang lebih lo jajan, yang nabung lo hemat. Jadi emang nggak bisa juga kita memaksakan orang untuk berbelanja juga sekarang, karena memang daya belinya juga lagi kurang sih. Poinnya itu. Jadi poinnya adalah menurut gue sepakat sih bahwa nanti reboundnya kita tuh tetap di sektor UMKM. Karena UMKM ini banyak pekerja informalnya yang mereka hari ini butuh bantuan, dan hari ini emang satu sih kalau gue sendiri ya pribadi adalah kejelasan bagaimana sanksi itu nggak dihajar ke pelaku UMKM-nya. Tapi juga mungkin dari pelanggannya, karena bisa jadi nih bro, kayak gue sambil curhat, ya bisa ini udah rame-rame, udah kita bilangin 20 menit gitu kan, pakai masker, pakai itu, gue yakin udah juga, gue juga melakukan itu di bisnis gue yang lain,
Dan susah bro. Iya, iya. Dan susah, gue pernah diajar Satpol PP, diajar RW, cuma ya gimana gitu kan. Jadi Di sinilah kebijaksanaan tuh perlu. betul, Dari kebijaksanaan aparat itu sih. Jadi gue seneng posisi lo ngasih tahu kita soal ini. Jadi thank you banget nih Fadli Siap. di waktu yang singkat Thank you, ini. brothers. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih Siap. dalam lagi. Ini semua permukaan untuk masuk gitu. yang dalam-dalam. Jadi ingat di pandemi ini jangan Kenapa jadi belum Kripto. Kripto. jangan kripto dulu, takutnya kecantol ke kredivo. Disebutlah. Jadi thank you banget buat teman-teman, jangan lupa follow Fadli di mana IG lo bos. Aku udah nggak punya Smestos. Oh iya. Sama sekali. Kenapa? Jajan? Tinder punya Tinder. Jangan-jangan Anda dosen di rekrut BIN ya? Biasanya kayak gitu tuh. Dosen-dosen yang udah gak punya medsos. Enggak. Badan ilmiah. Badan ilmiah. Badan Ilmiah Negara. Iya. Oke, thank you banget. Gak punya sosmed, tapi gue yakin kalian juga bisa komunikasi mungkin email Apa sih penting banget? juga nggak ada. Udah ya sih udah. biarin aja. Pokoknya dia nggak mau di follow sama lo emang. Kalian, Emang gak penting. kita susah ketemu anak muda yang luar biasa nggak punya sosmed. Tapi kalau gitu follow aja Tota Politik dan subscribe di Tota Politik. Thank you Fadli. Thank you Bye-bye. semuanya. Sampai jumpa.